Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syarifah Masyita Humaira Alaidrus. Video ini merupakan video praktek dari mata kuliah Laboratorium Metode Kuantitatif untuk meregresi data panel menggunakan software Stata. Di sini saya menggunakan Stata 13. Langsung saja kita masuk ke data yang sudah saya siapkan. Data panel merupakan penggabungan antara cross-section dan time series. Pada variabel Pontianak ini merupakan cross-section, diikuti dengan kode 1, 2, dan 3, dan juga seterusnya, yang nantinya merupakan nama kecamatan yang ada di kota Pontianak. Pada variabel tahun merupakan time series, dengan diikuti runtun waktu selama 5 tahun, dari tahun 2016 sampai tahun 2020. Kode dari cross-section sudah saya sesuaikan dengan runtun waktu dari time series. Jadi, masing-masing kode mengikuti runtun waktu selama 5 tahun. Kemudian, di sini ada jumlah penduduk yang merupakan variabel dependent atau Y. Diikuti variabel independen, jumlah rumah, jumlah kendaraan, dan PDRB. Seperti inilah data yang sudah saya siapkan untuk melakukan regresi. Data panel di Stata. Data ini kita blok semua, terus kita copy. Kemudian kita langsung masuk ke aplikasi Statanya. Setelah kita masuk aplikasi Stata, kita klik pilihan data editor di sini. Kita paste. Dan di sini ada dua pilihan. Karena data yang sudah ada nama variabelnya, sebaiknya pilih yang urutan kedua. Lalu kita enter. Setelah data sudah masuk di sini, kita lihat di sini apakah datanya tidak ada yang berwarna merah. Kemudian saya ingin mengubah dari kode-kode ini menjadi nama kecamatan yang ada di kota Pontianak. Saya juga menggunakan variabel dependent dan independen menjadi Y, X1, X2, dan X3. Lalu saya juga memberikan label di sini agar dapat mengetahui dari nama-nama variabel ini dengan menggunakan dofile. Kita kembali lagi di tampilan statanya. Di sini ada menu window. Kita klik lalu ada pilihan dofile dan dofile atau Ctrl plus 9. Maka tampilan dofile-nya akan muncul. Sebelumnya saya sudah menyimpan kode perintah untuk dilakukan execution selection karena cukup memakan waktu jika saya mengetik kode perintah lagi. Ini filenya. Terus kita open saja. Di sini ada kode perintah rename jumlah penduduk Y yang artinya ubah nama jumlah penduduk menjadi Y dan seterusnya. Ikuti saja langkahnya. Ini kita blok lalu kita do. Maka namanya akan berubah seperti yang ada di variabel ini. Menjadi Y, X1, X2, dan X3. Langkah selanjutnya, saya ingin memberi label dengan kode perintah seperti ini. Blok saja, kemudian kita do. Maka di sini akan keluar hasilnya pada label. Kemudian, di sini saya akan mengubah kode-kode yang ada di variabel Pontianak menjadi nama-nama kecamatan. Kita blok saja, kemudian kita do. Nah, seperti ini hasil setelah saya merubah variabel kode dan label. Setelah saya mengsetting seperti yang saya ingin, sedemikian rupa, selanjutnya kita kembali lagi di tampilan Stata. Saya ingin menformat tahun dengan kode perintah seperti ini.
Nah, seperti ini keterangan setelah saya memformat tahunnya. Kemudian, kita set dulu data panel dengan kita ketik kode perintah seperti ini. Setelah muncul keterangan seperti ini, artinya data panel sudah terset dan kita dapat melakukan regresi data panel. Ada 3 model pada regresi data panel. Yang pertama, Common Effect Model atau CEM. Yang kedua, ada Fixed Effect Model atau FEM. Dan yang ketiga, ada Random Effect Model atau RAM. 3 model ini nantinya kita lakukan uji. Yang pertama, kita uji dengan co-test untuk mengetahui mana yang terbaik antara CEM ataukah FEM. Kemudian, kita lakukan uji yang kedua dengan pengujian LM test untuk mengetahui mana data yang terbaik antara CEM dan RAM. Kemudian, uji yang ketiga, Hostman test, untuk mengetahui mana yang terbaik antara FEM dan RAM. Langsung saja kita lihat dulu ketiga panel dari model CEM, FEM, dan RAM. Di sini kita ketik kode perintah untuk melihat model dari CEM. Kode perintahnya seperti ini. Nah, seperti ini model dari CEM. Pada X1 dan X2 berdampak negatif terhadap Y. X3-nya tidak, dan di sini terlihat bahwa X1, X2, dan X3 dari CEM tidak berpengaruh signifikan terhadap Y, karena di atas 0,5. Kemudian, setelah kita mengetahui model dari CEM, kita ketikkan lagi di sini pada komen dengan kode perintah seperti ini. Nah, seperti ini model dari FEM. Lihat, pada X1 dan X2 berpengaruh negatif terhadap Y. X3-nya tidak. Lalu di sini kita lihat pada X1 berpengaruh signifikan terhadap Y karena X1 pada angka 0,024 di bawah 0,05. Kemudian pada X2 dan X3 tidak berpengaruh signifikan terhadap Y. Kita lanjutkan lagi untuk melihat model dari RAM. Dengan kita ketik kode perintah seperti ini. Sudah muncul model dari RAM. Pada X1 dan X2 berpengaruh negatif terhadap Y. X3-nya positif. Dan di sini pada X1, X2, dan X3 tidak berpengaruh signifikan terhadap Y. Setelah kita melihat dari ketiga model CEM, FEM, dan RAM, langsung saja kita lakukan uji yang pertama. Co-test dengan menguji mana yang terbaik antara CEM atau FEM. Nah, sekarang kita ketikkan kode perintah seperti ini. Di sini sudah muncul hasil uji dari co-test. Keterangannya di sini ada H0 dan H1. H0 merupakan CEM, H1 merupakan FEM. Jika probabilitasnya di bawah 0,05 atau 5%, maka yang ditolak adalah H0 dan yang diterima H1. Namun, jika probabilitasnya di atas 0,05, maka yang ditolak adalah H1 dan yang diterima adalah H0. Karena di sini probabilitas yang menunjukkan angka 0,393, berarti di sini keterangannya bahwa probabilitasnya di bawah 0,05, maka dari pengujian co-test ini, data yang terbaik adalah model FEM.
Setelah kita melakukan uji chow test untuk melihat mana yang terbaik antara CHEM dan FEM, lalu diungguli oleh FEM. Kita lakukan lagi uji LM test untuk menguji mana yang terbaik dari CHEM dan REM. Sebelumnya, kita estimasi dulu kedua model dari FEM dan REM. Setelah diestimasi seperti ini, maka sudah bisa dilanjutkan pengujian LM test. Dengan mengetikkan kode perintah X TEST 0, maka akan muncul hasil seperti ini. Keterangannya, H0 merupakan CHEM, H1 merupakan REM. Di sini probabilitasnya menunjukkan 0,871. Berarti ini di atas 0,05. Maka yang ditolak adalah H1. Yang unggul dari uji LM test adalah H0 yang merupakan CHEM. Setelah kita melakukan uji chow test yang diungguli oleh FEM, lalu uji LM test yang diungguli oleh CHEM, yang sebelumnya tadi CHEM telah kalah pada pengujian chow test, maka saya ingin merandom FEM pada pengujian Houseman test dengan kode perintah Houseman, FEM, dan REM. Nah, ini sudah muncul hasil Houseman test. Keterangannya H0 adalah REM, H1 adalah FEM. Di sini kita lihat hasil probabilitas C2-nya. Menunjukkan angka 0,015, berarti angkanya di bawah 0,05. Maka yang ditolak di sini adalah H0. H1 yang diterima, yang dimana H1 tadi merupakan FEM. Jadi, kesimpulannya telah dilakukan uji chow test, LM test, dan Houseman test. Data terbaik adalah model dari FEM. Ini merupakan data yang terbaik setelah dilakukan 3 pengujian. Hanya ini yang dapat saya sampaikan mengenai regresi data panel, dan kita juga sudah menemukan data yang terbaik, yaitu FEM atau Fixed Effects Model. Baiklah, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan maupun salah-salah kata dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.